Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi dan Bu Inge selaku dosen, pembimbing mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika, kami akan mempresentasikan analisis dan penilaian siswa kelas 9 pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Next. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Rindi Antika D dengan NIM 2002101075, lalu Imtiyaza Siswa Ramadhani dengan NIM 200210101084, lalu dengan Julia Sandra Kirana dengan NIM 200210101103. Selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Julia Sandra. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis pada butir soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 ini, tingkat kesukaran butir soal adalah 0,81. Artinya, butir soal ini termasuk soal yang mudah. Harga P itu berkisar antara 0,70 hingga 1. Nah, karena 81,25% dari peserta didik dapat menjawab soal ini dengan benar. Untuk daya beda soal ini adalah menghitungnya 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75. Artinya, butir soal nomor 1 ini memiliki daya pembeda yang baik sekali. Lalu dilihat dari distribusi jawaban, ada 3 pengecoh, yaitu opsi A, opsi C, dan opsi D. Hanya 1 jawaban pengecoh yang berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat dari presentase fungsi distraktor dari opsi A, yaitu 18,75%, opsi C 0,00%, dan opsi D 0,00%. Nah, dengan kesimpulan, butir soal nomor 1 ini perlu direvisi pada opsi jawabannya. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu soal nomor 1, pasangan bangun datar berikut yang pasti sebangun adalah, jawabannya adalah yang B, 2 segitiga sama sisi. Pembahasannya adalah 2 segitiga sama kaki belum tentu sebangun, meskipun perbandingan kakinya sama, belum tentu besar sudutnya sama. Untuk 2 jajaran genjang maupun belah ketupat belum tentu sebangun, meskipun perbandingan sisi yang bersesuaian sama, belum tentu besar sudutnya sama. Lalu 2 segitiga sama sisi pasti sebangun, karena perbandingan sisi yang bersesuaian dan sudutnya itu pasti sama. Nah, pada soal ini yang sebelumnya, pada soal ini yang belum berfungsi yaitu opsi C dan D, maka kita merevisi opsi jawaban, next, menjadi opsi A, 2 segitiga sama kaki, opsi B, 2 segitiga sama sisi, opsi C, 2 segitiga tumpul, dan opsi D, 2 segitiga lancip. Nah, alasannya, untuk 2 buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi 2 syarat. Syarat pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, dan syarat yang kedua adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Next. Nah, untuk penjelasannya, mengapa kita mengambil opsi yang C itu diganti dengan segitiga tumpul? Karena untuk mengecoh siswa dalam menjawab pertanyaan tersebut, sebuah segitiga dapat dikatakan segitiga tumpul jika salah satu sudutnya bernilai lebih dari 90 derajat. Namun, jumlah sudut-sudut segitiga itu tetap 180 derajat. Nah, misal ada segitiga tumpul memiliki sudut 100 derajat, 45 derajat, dan 35 derajat seperti pada gambar di bawah, dan segitiga tumpul lain memiliki sudut 115 derajat, 30 derajat, dan 35 derajat. Nah, 2 segitiga ini sudah termasuk segitiga tumpul, namun tidak sebangun karena besar sudutnya tidak sama. Jadi, 2 buah segitiga tumpul itu belum tentu sebangun. Next. Mengapa kita memilih mengganti opsi D dengan segitiga lancip? Karena untuk mengecoh siswa dalam menjawab pertanyaan tersebut,
Sebuah segitiga dapat dikatakan segitiga lancip jika sudut-sudut pada segitiga bernilai kurang dari 90 derajat. Namun jumlah sudut-sudut segitiga tersebut tetap 180 derajat. Nah, misal ada segitiga lancip memiliki sudut 60 derajat, 45 derajat, dan 75 derajat, seperti gambar di bawah, dan segitiga lancip lain memiliki sudut 80 derajat, 30 derajat, dan 70 derajat, maka dua buah segitiga ini sudah bisa dikatakan sebagai segitiga lancip. Namun, tidak sebangun karena besar sudutnya tidak sama. Jadi, kesimpulannya jika ada dua buah segitiga lancip, itu belum tentu sebangun. Next. Nah, untuk pembahasan soal nomor 2, yaitu analisisnya, tingkat kesukaran butir soal nomor 2 itu adalah 0,75. Artinya, butir soal ini termasuk soal yang mudah, karena nilai P berkisar antara 0,7 hingga 1. Karena 75% dari peserta didik dapat menjawab soal ini dengan benar. Untuk daya beda soal nomor 2, yaitu 0,75 dikurangi 0,25. Sama dengan 0,5. Artinya, butir soal nomor 2 ini memiliki daya pembeda yang baik. Nah, dilihat dari distribusi jawaban, ada 3 pengecoh. Pengecohnya itu yaitu opsi jawaban A, opsi jawaban C, dan opsi jawaban D. Hanya satu jawaban pengecoh yang belum berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat dari presentase fungsi distraktor dari opsi jawaban A yaitu 12,50%, C 12,50%, dan D 0%. Nah, dengan kesimpulan, butir soal nomor 2 ini perlu direvisi pada opsi jawabannya. Next. Nah, untuk soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. ABCD merupakan trapesium sama kaki. Nah, banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut adalah, ini jawabannya adalah opsi B 5 pasang. Penjelasannya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya Imtiazah. Kepada Imtiazah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi pembahasan soal tersebut, ini terdapat sebuah gambar, sebuah trapesium ABCD. Nah, dari gambar di atas itu dapat diketahui terdapat 5 pasang segitiga yang kongruen. Nah, untuk revisi opsi jawaban, itu ada A 3 pasang, B 4 pasang, C 5 pasang, D 6 pasang. Nah, alasannya 3 pasang segitiga seperti gambar diharapkan pengecoh tersebut bekerja kepada siswa karena kurang teliti dalam melihat berapa banyak pasang segitiga yang kongruen. Nah, ini dapat dilihat di trapesium pada gambar di bawah. Selanjutnya, analisis soal nomor 6. Nah, tingkat kesukaran butir soal itu 0,38. Artinya butir soal ini sedang, karena 37,50% dari peserta didik menjawab soal dengan benar. Nah, untuk daya bedanya sendiri yaitu 0,75 dikurangi 0. Itu 0,75. Artinya butir soal nomor 6 ini memiliki daya beda yang baik sekali. Dilihat dari distribusi jawaban, ada 3 pengecoh, yaitu A, C, dan D. Nah, hanya satu jawaban pengecoh yang belum berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase fungsi distraktor, opsi A 37,5%, opsi C 25%, dan opsi D 0%. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa butir soal nomor 6 ini perlu direvisi. Nah, soal nomor 6 yaitu panjang bayangan pohon oleh sinar matahari adalah 20 meter. Pada tempat dan saat yang sama, tiang bendera sepanjang 4 meter memiliki panjang bayangan 10 meter. Tentukan tinggi pohon adalah, nah soal nomor 6 ini memiliki jawaban yaitu B, 8 meter. Nah, untuk soal nomor 6 ini, opsi D ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga perlu direvisi. Nah, pembahasan untuk jawaban B yaitu 8 cm, yaitu tinggi pohon per tinggi tiang bendera sama dengan panjang bayangan pohon sama dengan panjang bayangan tiang bendera. Tinggi pohon per 4 sama dengan 20 per 8. Jadi, tinggi pohon yaitu 20 kali 4 per 10 sama dengan 8 cm.
Nah, untuk revisi opsi jawaban D, yaitu 10 cm, itu menjadi D, itu diganti menjadi 8,5, C 8, B 7, A 6. Nah, alasannya kenapa diharapkan pengecoh tersebut bekerja pada siswa karena kurang teliti dalam melihat atau menghitung berapa tinggi pohon, yaitu dari 4 menjadi 3. Jadi, tinggi pohon per tinggi tiang bendera sama dengan panjang bayangan pohon per panjang bayangan tiang bendera. Jadi tinggi pohon itu sama dengan 20 dikali 3/10 sehingga 6 cm. Selanjutnya, analisis soal nomor 8. Jadi, analisisnya yaitu tingkat kesukaran butir soal sama dengan 0,69. Artinya, butir soal ini sedang, karena 68,75% dari peserta didik menjawab soal dengan benar. Nah, daya bedanya yaitu 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75. Artinya, soal ini memiliki daya beda yang baik sekali. Nah, dilihat dari distribusi jawaban, ada 3 pengecoh, yaitu B, C, dan D. Hanya 2 jawaban pengecoh yang berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase fungsi distractor B, yaitu 18,75%, C 12,50%, dan D 0%. Dengan kesimpulan butir soal nomor 8 perlu direvisi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rindy Antika. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada soal nomor 8 ini yaitu pada masing-masing sisi lahan berukuran 50 meter kali 35 meter akan dibuat jalan seperti gambar di samping. Nah, jika sisi kanan, kiri, dan atas akan dibuat jalan selebar 7 meter, maka tentukan lebar jalan bagian bawah adalah, nah di sini jawabannya yaitu adalah A, 13 meter. Lalu pembahasannya itu misal lebar bagian bawah adalah X cm, ukuran lahan sebelumnya yaitu diketahui P sama dengan 35 cm dan lebarnya sama dengan 50 cm. Ukuran lahan sesudah yaitu P1 sama dengan 35 dikurangi 14 sama dengan 21 cm, P2 sama dengan 50 dikurangi 7 dikurangi X, mohon maaf itu salah, sama dengan 43 dikurangi X. Karena lahan sebelum dan sesudah dibangun jalan sebangun, maka yaitu 35/21 sama dengan 50/43 dikurangi X. 5/3 sama dengan 50/43 dikurangi X. Menjadi 43 dikurangi X sama dengan 50 dikali 3/5. Menjadi 43 dikurangi X sama dengan 30. X sama dengan 13 cm. Lalu, untuk revisi opsi jawaban yaitu opsi A menjadi 13 meter dan opsi B yaitu 12 meter, opsi C menjadi 10 meter, opsi D yaitu 9 meter. Alasannya yaitu diharapkan pengecoh tersebut bekerja kepada siswa karena kurang teliti dalam melihat atau menghitung lebar jalan dengan menggunakan cara perbandingan. Lalu, untuk revisi pengecoh opsi jawaban yaitu ukuran lahan sebelum panjang sama dengan 35 cm, lebar sama dengan 50 cm. Ukuran lahan sesudah yaitu P1 menjadi sama dengan 35 dikurangi 14 sama dengan 21 cm, dan P2 menjadi 50 dikurangi 7 dikurangi X sama dengan 42 dikurangi X. Maka 35/21 sama dengan 50/42 dikurangi X. 5/3 sama dengan 50/42 dikurangi X. Menjadi 42 dikurangi X sama dengan 50 dikali 3/5. Menjadi 42 dikurangi X sama dengan 30, X sama dengan 12 cm. Lalu selanjutnya yaitu untuk soal nomor 13. Tingkat kesukaran butir soal nomor 13 ini yaitu 0,56. Artinya butir soal ini sedang. Dengan P
0,30 sampai 0,7 karena 56% dari peserta didik menjawab soal dengan benar. Lalu untuk daya beda yaitu 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Artinya butir soal tersebut memiliki daya pembeda yang baik. Dilihat dari distribusi jawaban ada 3 pengecoh, yaitu A, B, dan D. Hanya 2 jawaban pengecoh yang berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase fungsi distraktornya. Pada opsi A yaitu 0%, opsi B 6,25%, dan opsi C 37,5%. Dengan kesimpulan, butir soal nomor 13 ini perlu direvisi. Selanjutnya, pada soal nomor 13 yaitu panjang AB sama dengan 14 cm dan CD sama dengan 8 cm dan AC sama dengan 22 cm. Jika segitiga ABO kongruen dengan segitiga CDO, maka tentukan panjang OC adalah yaitu dengan jawaban C, 8 cm. Dengan pembahasan sebagai berikut. Karena segitiga ABO kongruen dengan segitiga CDO, maka menggunakan rumus AO per CO sama dengan AB per CD, yaitu menjadi AC dikurangi CO per CO sama dengan AB per CD. Lalu disubstitusikan, yaitu menjadi 22 dikurangi CO per CO sama dengan 14 per 8. Menjadi 8 dikali 22 dikurangi CO sama dengan 14 CO. Hasilnya yaitu 176 dikurangi 8 CO sama dengan 14 CO. Menjadi 22 CO sama dengan 176. Jadi CO yaitu sama dengan 176 per 22 sama dengan 8 cm. Lalu selanjutnya, untuk revisi opsi jawaban yaitu pada opsi A 4 cm, opsi B 5,5 cm, opsi C 8 cm, dan opsi D 9,6 cm. Alasannya untuk revisi opsi jawaban tersebut diharapkan pengecoh tersebut bekerja kepada siswa karena kurang teliti dalam melihat atau menghitung panjang CO pada soal. Untuk pembahasan pengecoh opsi jawaban yaitu karena segitiga ABO kongruen dengan segitiga CDO, maka AO per CO sama dengan AB per CD. Menjadi AC ditambah CO per CO sama dengan AB per CD. Menjadi 22 ditambah CO per CO sama dengan 14 per 8. 22 ditambah CO per 8 sama dengan 14 CO. Jadi 22 ditambah CO sama dengan 122 CO. 22 CO sama dengan 121 CO. Jadi untuk hasil CO sama dengan 121 per 22 sama dengan 5,5 cm. Berikut adalah revisi opsi jawaban pada nomor 13. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan pada presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.